Oke, di pet sebelumnya kita membahas tentang apa itu PCR. Nah, PCR itu merupakan amplifikasi data, jadi amplifikasi DNA. Nah, DNA yang diamplifikasi atau diperbanyak hanya menggunakan fragmen DNA yang spesifik. Spesifiknya itu gimana sih? Di sini ada primer. Nah, apa itu primer? Untuk bisa melakukan reaksi perlu suatu sequence fragmen yang pendek. Nah, ini pendek nih. Nah, terdapat dua jenis primer yang digunakan. Apa sajakah itu? Tadi primer itu adalah sequence yang spesifik. Jadi fragmen yang pendek ini namanya primer. Dua primer yang digunakan adalah primer forward dan reverse. Forward itu mengenali ujung depan dari DNA target, sedangkan reverse mengenali ujung akhir dari DNA targetnya. Untuk melakukan PCR, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Tadi ada primers. Primer itu ada forward dan reverse untuk mengenali sekuen DNA target. Kemudian ada nukleotida atau asam basa, asam amino maksud saya. Bahan atau building block dan DNA. Ini terdiri dari campuran asam nukleat yaitu guanin, sitosin, timin, dan adenin. Enzim polimerase, kita juga perlu enzim polimerase sebagai enzim yang berfungsi untuk menggandakan DNA target. Lalu ada DNA sampel, merupakan template bagi primer dan enzim polimerase untuk dapat menggandakan DNA target. Contohnya pada deteksi virus corona, DNA sampel ini didapatkan dari jaringan pasien yang dikoleksi melalui proses swab. Nah, jaringan mukosa pada hidung atau tenggorokan. Lalu kita juga perlu PCR tube sebagai wadah reaksi. Buffer. Nah, ini buffernya itu bahan yang memberikan lingkungan yang memungkinkan terjadinya reaksi PCR. Nah, buffer kan, jadi ada lingkungannya, ada cairannya. Kemudian kita perlu mesin PCR-nya yang dapat mengatur siklus PCR. Nah, amplifikasi DNA ini terjadi pada tabung PCR. Apa saja sih yang terjadi di dalam cairan ini? Ini yang terjadi. Cairan tersebut kan dimasukin ke dalam mesin PCR. Apa saja yang terjadi dalam mesin PCR itu adalah denaturasi, annealing, dan extension. Denaturasi sendiri merupakan proses memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Jadi denaturasi itu dilakukan pada suhu 94 sampai 97 derajat Celcius. Sedangkan annealing, prosesnya ini terjadi primer akan mengenali DNA targetnya. Lalu dilakukan pada suhu 50-65 derajat Celcius. Sedangkan extension ini adalah perpanjangan DNA, di mana pada proses ini enzim polimerase akan mengenali primer dan kemudian terjadi reaksi PCR. Ini dilakukan pada suhu optimal dari enzim polimerase. Sebagai contoh, dari Thermus aquaticus dapat bekerja pada suhu 72 derajat Celcius. Nih tahapan primernya, tahapan PCR-nya ya. Jadi pertama kita memisah untai ganda menjadi untai tunggal. Nah, ini kan ganda dipisah nih. Dibuka krek jadi dua untai tunggal. Kemudian nanti pada proses annealing ini akan terjadi primer mengenali sequence DNA target. Nah, ini primernya. Jadi denaturasi itu dari untai ganda jadi untai tunggal, kemudian annealing, ada primer di dalamnya itu mengenali ujung dari DNA tadi. Setelah itu akan terjadi extension. Extension itu apa? Extension itu perpanjangan DNA. Jadi enzim polimerase akan mengenali primer. Nanti polimerasenya akan nempel di sini dan memperpanjang DNA yang kita inginkan. Ini adalah
gambaran grafik dari proses PCR. Jadi ini merupakan siklus PCR dapat dilakukan beberapa siklus, 25 siklus untuk mendapatkan jumlah amplikon yang melimpah. Biasanya 25 siklus ya. Jadi denaturasi, kemudian annealing primer nih nempel di sini, kemudian ada extensionnya. Sebagai contoh, satu siklus PCR akan menghasilkan 2 kopi DNA. Nah, 2 siklus menghasilkan 4 kopi, jadi 2 pangkat 2. Kalau 3 siklus menghasilkan 8 kopi, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga apabila kita melakukan PCR sebanyak 40 siklus, maka akan didapatkan 2 pangkat 40 kopi DNA, yaitu sekitar 1000 miliar kopi. Jadi sangat bermanfaat sekali ya PCR ini untuk proses penelitian genetika. Lalu apa yang terjadi, Bu? Misalnya nih, dalam vaksin atau dalam misalnya antibiotik, kita kan untuk memperbanyak jumlahnya agar bisa diproduksi itu kan melakukan kloning. Nah, kita akan melakukan cloning. Sebelumnya, jika kalian masih bingung tentang PCR, kalian bisa menonton link YouTube di sini. Saya semputkan juga di dalam Open Learning, salah satu video yang menjelaskan secara singkat bagaimana prosesnya secara video ya, supaya bisa lebih jelas dipahami. Nah, oke. Tadi kita membahas cloning untuk memperbanyak hasil dari PCR tadi nih. Tahapannya itu apa aja sih, Bu? Supaya bisa dapat banyak, misalnya antibiotik yang banyak kan kita perlu produksi tidak hanya 1-2, tapi untuk produksi jangka besar. Tahapan cloningnya pertama kita isolasi, konstruksi dulu gen target, baru memotong gen target menggunakan enzim restriksi, lalu menyambung gen dengan atau proses ligase, transformasi dan seleksi. Apa saja itu prosesnya? Prosesnya itu, kalau yang cloning ini kan tadi teknik yang dapat memungkinkan kita untuk menyisipkan gen ke dalam suatu organisme tertentu. Gen ini menyandi protein yang bermanfaat bagi manusia. Biasanya organisme yang digunakan dalam proses cloning ini adalah Escherichia coli atau E. coli. Teknik ini dapat dilakukan memproduksi protein yang bermanfaat secara relatif mudah dan dapat diproduksi dengan secara skala besar. Nah, untuk dapat melakukan proses cloning, ada tahapnya. Isolasi atau konstruksi gen target. Nah, ini isolasi nih. Jadi, gen target merupakan gen kita inginkan untuk disisipkan ke mikroorganisme, misalnya insulin. Maka targetnya adalah gen insulin. Nah, caranya dengan isolasi atau konstruksi. Kita memerlukan jaringan yang mengandung gen tersebut. Jadi, kita perlu dari pankreas gennya ya. Dengan melakukan teknik PCR, kita melakukan pemotongan di sini. Jadi di vektor ini, DNA target yang vektor, ini dipotong ya. Kemudian ini DNA targetnya juga dipotong. Baru akan terjadi penyambungan atau ligase. Jadi yang kosong ini kita akan tempel ke sini, kita sisipkan supaya dia bisa menyandi untuk menghasilkan protein yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita lakukan transformasi. Kita melakukan vektor untuk proses seleksi yang dapat menseleksi mikroorganisme yang telah berhasil disisipin gen target. Jadi, proses seleksi ini dilakukan dapat membedakan bakteri yang berhasil cloning dengan yang tidak berhasil di-cloning. Jadi, ini masuk ya. Nah, di sini akan masuk ke dalam bakterinya, kemudian dia akan memperbanyaknya, kemudian dia akan tumbuh di dalam media yang kita kulturkan. Nah, di sini kita bisa menyeleksi ada yang tahan terhadap antibiotik, ada yang tidak. Nah, itu nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri agar bisa mendapatkan jumlah yang kita inginkan. Nah, ini transformasi nih.
Nah, plasmid DNA-nya dari satu bakteri ke bakteri lain. Nah, ini kan bakteri yang kosong nih, tidak ada vektornya. Dengan ada inkubasi, vektor-vektor itu akan yang disisipin oleh DNA target yang sudah kita sisipkan di vektor akan masuk ke sini. Nah, masuk dengan adanya pemanasan masuk ke dalam sini. Setelah dia recovery, dia akan memperbanyak nih. Si bakterinya itu kan akan berkembang biak. Nah, dia akan berkembang biak menghasilkan vektor yang memiliki penyandi protein yang kita inginkan. Nah, seleksi antibiotiknya gimana? Plasmid DNA itu mengandung gen penyandi resistan terhadap ampicillin. Jadi plasmid DNA yang tadi itu resisten terhadap antisilin. Nah, kita membuat media yang ada ampisilinnya. Jadi kalau misalnya prosesnya berhasil, maka sel inang akan mampu tumbuh di media yang mengandung ampicillin itu. Nah, kalau misalnya tidak berhasil di cloning, dia tidak akan tumbuh dengan di media tersebut. Jadi ini ada yang berwarna biru, ada yang tidak berwarna. Jadi yang kalau misalnya dengan ada plasmid, dia akan berwarna biru, jadi bereaksi terhadap antibiotik tersebut. Kalau misalnya tidak bereaksi, dia tidak akan berwarna. Oke. Nah, dari proses-proses genetika tadi itu, PCR, mungkin cloning ya, kontribusinya itu apa sih di bidang kesehatan dan lingkungan? Pertama, di bidang kesehatan. Kita bisa melihat adanya terapeutik insulin. Jadi insulin kan merupakan hormon yang berfungsi untuk transport glukosa dari darah menuju sel ke jaringan. Jika kekurangan insulin, maka glukosa tidak dapat ditransport dari darah menuju jaringan, sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Nah, ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang menderita diabetes ya. Produknya itu akan dikloning, kemudian ditransfer ke mikroorganisme tertentu. Jadi bisa menghasilkan insulin. Oke, nah ini diperlukan ekstraksi langsung insulin dari jaringan pankreas, biasanya dari sapi, babi, atau kadaver. Proses reaksi genetika ini dapat diterapkan pada protein lain, misalnya hormon pertumbuhan atau hormon untuk memproduksi sel darah merah. Jadi pada vaksin hepatitis ya. Nah, ini salah satu produknya itu adalah humulin ya. Nah, kemudian bisa juga untuk deteksi penyakit, misalnya deteksi infeksi virus COVID dengan menggunakan metode PCR. Lagi-lagi kita menggunakan genetika. Kenapa? Dengan PCR itu kan kita ada sampel dari berupa tadi untuk dicek secara genetiknya apakah mengandung virus COVID-19 seperti itu ya untuk kesehatan. Bagaimana dengan lingkungan? Nah, dalam bidang lingkungan sendiri ilmu genetika dapat diterapkan misalnya proses degradasi limbah. Proses degradasi limbah plastik. Jadi, saat ini sudah ada ilmuwan yang dulunya secara tidak sengaja menemukan bakteri yang bisa mendegradasi atau memakan limbah plastik. Nah, contohnya ya, ada beberapa sih. Kemudian ada juga contohnya nih, Pseudomonas. Spesies Pseudomonas ini menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi plastik, yaitu serin hidrolase, esterase, dan lipase. Plastik tersebut termasuk dalam jenis PE dan PS atau polyester. Degradasi plastik ini yang biasanya oleh Pseudomonas itu berlangsung selama 3 bulan. Nah, sekarang eh, itu menjadi lebih cepat. Kenapa? Ada penemuan baru loh. Bukan saja ekstrak manggis ada penemuan barunya yang terbaru, tapi sekarang pemanfaatannya itu bisa dilakukan dengan pendekatan rekayasa genetika memproduksi enzim dalam jumlah besar. Nah, lihat nih. Bakteri Ideonella sakaiensis. Nah, dia mendegradasi plastik dengan adanya aktivitas enzim PETase dari Ideonella sakaiensis. Nah, ini dikloning dan disisipkan pada E. coli. Seperti tadi ya prosesnya. Nah, juga dapat membuat diperantai sehingga jadi kayak tadi tuh dari awal itu kita menyisipi si gennya si bakteri itu ke dalam E. coli. Jadi
dengan E. coli itu jadi seperti media untuk dia berkembang biak terus banyak. Nah, seperti itu. Enzim ini dapat digunakan lebih lanjut dalam pengolahan limbah plastik. Jadi di cloning itu ditumbuhkan, lalu dari itu kita bisa memproduksi enzim PETase yang dapat dimurnikan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi si Ideonella sakaiensis ini memproduksi DNA PTase, kemudian dengan adanya itu kita membuat promotor agar dia mempunyai kode ini sehingga dia bisa uh, suka untuk memakan plastik ya. Jadi ada enzim yang memproduksi uh, supaya dia bisa menghancurkan plastik tersebut. Nah, ini di cloning, dipurifikasi, kemudian dia memproduksi PTase atau enzim seperti itu. Nah, lebih lanjutnya itu kalian bisa cek di page selanjutnya. Kalau di page yang halaman yang ini nanti ada jamur yang bisa memiliki sifat dapat mendegradasi plastik. Jadi, bahkan jamur tersebut dapat dimakan loh. Jadi itu salah satu keunggulan dari bagaimana genetika untuk membuat lingkungan yang lebih baik. Oke, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom chat atau kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan kali ini. Jika misalnya kurang mengerti, kalian bisa cek-cek di link-link YouTube yang sudah saya sampaikan di page di bawah ini. Oke, terima kasih.